ada hal-hal yang sepertinya Pak Jokowi ini ngebet banget pengen mirip sama Soeharto. Itu yang kemudian membuat kami merasa bahwa ketika wacana gelar pahlawan Soeharto ini berhembus kembali, itu sama juga kemudian di satu sisi gitu ya, sepertinya nggak layak juga itu diberikan kepada Jokowi. Karena Jokowi ini punya keinginan, dalam tanda kutip mungkin kayak semacam ambisi gitu ya, menyamai prestasinya Soeharto gitu. Pendeknya gitu. Gini ya, kalau dibandingkan ya sama dunia Naruto ya. Waduh, iya kan? Naruto itu ketika ngelawan Akatsuki kan udah kemudian didaulat menjadi pahlawan desa tuh. Itu memang dapat pengakuan sebagai warga, sebagai orang yang diakui oleh seluruh warga. Nah, Soeharto tuh kelihatan heroik kayak pahlawan tuh hanya di film-film yang diproduksi rumah-rumah film saat dia menjabat jadi presiden kan. Ada penumpasan pengkhianatan gaji kepala SKI, Janur Kuning ya kan. Jakarta 6. Kita di samping alasan logis Prabowo apa sih bikin Soeharto jadi presiden kecuali kalau mau comeback kayaknya sama itu Soeharto ya sebagai presiden. Aduh. Ada kesamaan, bukan cuma kesamaan muka ya, dan juga kesamaan suku sebagai orang-orang Jawa gitu ya. Masalah karena Dimas juga orang Jawa ya. Orang Jawa gitu ya. Jawa. Tapi juga ada kesamaan bagaimana cara untuk kemudian menancapkan kuku dalam proses pemerintahan yang di Indonesia. Jangan salah, Jokowi juga tahun 2021 itu juga sempat diisukan untuk melanjutkan lagi periode selanjutnya kan, 3 periode kan. Jadi artinya Jokowi dan Soeharto itu punya fitur yang mirip. Orang kalau sudah ada di kursi kekuasaan gitu ya, kekuasaan tertinggi, dia memang lebih nyaman ya. Power tense to corrupt. Jadi dia mungkin cenderung nyaman ya. Dan pada akhirnya menurut kami gitu ya, kesamaan Soeharto dan Jokowi, kita melihat bahwa nuansa-nuansa bahwa negara ini siapapun pemimpinnya sampai sekarang gitu ya, masih abai terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu masih besar sekali gitu ya. Dan itu yang sebenarnya menjadi salah satu dilema atau kekhawatiran kita semua, bahwa proses-proses untuk kemudian mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia, bahkan kemudian mengadili kasus-kasus korupsi gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya, di zaman Jokowi pelemahan penegakan hukum terhadap korupsi itu kan juga terjadi tahun 2019 dengan revisi undang-undang KPK gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sepertinya Pak Jokowi ini ngebet banget pengen mirip sama Soeharto. Itu yang kemudian membuat kami merasa bahwa ketika wacana gelar pahlawan Soeharto ini berhembus kembali, itu sama juga kemudian di satu sisi gitu ya, sepertinya nggak layak juga itu diberikan kepada Jokowi. Karena Jokowi ini punya keinginan, dalam tanda kutip mungkin kayak semacam ambisi gitu ya, menyamai prestasinya Soeharto gitu. Oke, kayaknya kita udah dapat gambaran jelas ya. Akhirnya gimana sosok yang didorong oleh Kementerian Kegelapan Jokowi untuk bisa menjadi pahlawan nasional gitu, dengan akhirnya kemarin merilis video hidup Jokowi yang dilantangkan oleh Prabowo selama 3 jam. Kemudian dengan keterangan-keterangan di podcast ini, ataupun bagaimana Kontras dan Gemas juga menolak gagasan kedua orang itu menjadi pahlawan nasional. Kira-kira ya mungkin terakhir nih, mungkin dari Gemas dan Kontras dulu kali ya. Akhirnya bagaimana caranya publik untuk mencari tahu lebih soal menolak terhadap ide gila ini, untuk akhirnya kita nggak perlu lagi lah nambah pahlawan, kayak ngapain lagi gitu kan. Kayaknya produksi film superhero-nya Joko Anwar aja juga belum nambah kan. Gundal dan kawan-kawan itu kan. Ya, kita menyiapkan Danantara Pictures sih. Oke. Itu Cinematic Universe Danantara Siman. Pakai AI, jangan lupa harus pakai AI. Benar-benar. Seperti mandat Gibran ya. Iya. Gibran dan Ghibli sama-sama gitu. Itu sama-sama AI. Sama-sama ya. Ya kalau dari kami sebenarnya wacana pemberian gelar pahlawan ini kan sudah hampir 5 kali ya bergulir ya, dari tahun 2008, 2010, 2014, 2016 dan sekarang 2025 gitu ya. Jadi memang sudah sering sekali wacana gelar pahlawan kepada Soeharto ini dihembuskan. Dan lagi-lagi sepertinya isunya bergulir di seputaran elit-elit yang memang punya kepentingan politik untuk mendorong supaya Soeharto ini mendapatkan legitimasi lebih sebagai pahlawan nasional gitu kan. Kami beberapa kali gitu ya, Kontras, Gemas dan juga masyarakat sipil lainnya menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada memang tokoh-tokoh yang punya catatan atau rekam jejak sebagai figur-figur yang punya catatan korupsi, catatan pelanggaran HAM, perusak lingkungan, bahkan kemudian yang merusak demokrasi gitu ya.
Di tahun ini kita memunculkan satu gerakan petisi gitu ya, petisi untuk menolak gelar pahlawan Soeharto yang bisa diakses oleh teman-teman di change.org gitu kan. Dan kami juga sudah melakukan beberapa upaya penolakan. Jadi tahun lalu ketika awal mula kemudian muncul kembali wacana pemberian gelar pahlawan, sebenarnya kan sudah dimulai manuvernya itu dengan penghapusan nama Soeharto di TAP MPR ya. nomor 11 tahun 98. Itu soal arah kebijakan bangsa dalam menanggulangi korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi penghapusan nama ini kemudian semakin memberikan jalan yang mulus kepada Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan celakanya hari ini situasi politiknya juga mendukung. Ya, karena presidennya adalah mantan menantu gitu. Kemarin Titik Soeharto juga ulang tahun diucapin. Itu dan rumornya kan sama Letko Teddy. 14 April. Kebetulan Pak Jali juga. Oh, saya juga zodiak saing bareng di Hotel Fairmont. Selamat. Zodiaknya apa tuh berarti? Aries ya. Gimana? Cocok kerja di air berarti. Aries Tatum ya. Waduh. Nah, jadi platform itu dan sebenarnya ya kalau melihat apa yang ada di undang-undang gitu ya, pemberian gelar pahlawannya juga merupakan kebijakan publik sebenarnya, dan masyarakat juga bisa kemudian meminta partisipasi gitu ya, dan juga seharusnya kewajiban dari negara atau pemerintah membuka keran partisipasi publik supaya dapat mengetahui bagaimana proses-proses pemberian kebijakan, pemberian gelar pahlawan sebagai kebijakan publik. Apalagi salah satu kementerian pelaksana utamanya adalah Kementerian Sosial, Ya. yang sekarang dijabat oleh Gus Saiful yang punya latar belakang PBNU yang harusnya mau Orde Baru. Betul. Ini lah ya, kenceng lah ya. Betul, latar belakang. Tapi ya pemberian gelar pahlawan ini kan ada 10 nama ya. Salah satunya juga diberikan kepada Gus Dur kan, wacananya kan. Jadi mungkin dalam tanda kutip ya ada riding the wave lah ya, aji mumpung gitu ya. Mungkin ada beberapa nama, ya udah masukin aja Soeharto gitu kan sebagai salah satu kamuflasenya. Nah, jadi mungkin dari situ kita bisa mendorong supaya ke depan arah kebijakan publik itu juga semakin memperhatikan itu tadi, bagaimana perhatian kita atau bagaimana kekhawatiran kita terhadap pelanggaran hak asasi manusia gitu ya, dan juga kejahatan-kejahatan keuangan negara gitu ya. Jangan sampai kemudian pemberian gelar pahlawan yang kita takutkan gitu ya di sini adalah ini menjadi salah satu cara untuk memutihkan kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di masa lalu. Atau nanti jadi inspirasi politik jadi Jerman, inspirasi. bikin Adolf Hitler jadi pahlawannya Jerman ya. Nah, Iya. itu kita juga kepikiran ya Bung, kayak Iya. bagi kami tuh Pak Harto itu ada juga tuh kenapa ini salah satu alasan Soeharto nanti dulu akan dijelaskan oleh staf saya. Silakan. kayak ini ya nyuruh-nyuruh ini tugas menteri saya gitu. Ada kan dulu itu gitu. Yang ngetes lagi ngetes di forum internasional. Jokowi ketom lembong tuh ya. Iya lagi persidangan lah dia. Tapi saya semoga nggak disidangkan kan ya. Jadi tuh bagi kami Pak Harto tuh tokoh sejarah, tokoh kegelapan yang ada di masa lalu. Jadi dia tuh mirip-miripnya sama Henry Kissinger. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Yang mana kalau kata Antoine Bourdain kan dia kalau kamu ke Kamboja nggak tahu ya ngapain ke Kambojanya, mau gacor atau mau gimana. Dodasko tuh. Kamu kok bocor namanya. Tapi kalau kamu ke Kamboja kamu bakal pengen mukulin Kissinger gitu katanya dengan tanganmu sendiri gitu. Kalau katamu Soeharto aku salim sih paling. Nah, tapi kita harus samain nih, Pak Harto ini mirip sama Henry Kissinger. Kissinger itu udah meninggal kan, baru di 2023 ya. Nah, dan Donald Trump gak kepikiran tuh ngasih national hero ke Kissinger. Yang paling possible, dia ngasih national hero ke Elon Musk. Makanya sama kayak kita, Kementerian Kegelapan mengusungnya Pak Jokowi. Itu. Meskipun syarat administrasinya belum terpenuhi tuh. Gimana Bung administrasi? Jokowi. Nggak mungkin karena nanti dulunya juga kan kita harus lihat kan. Nah, ini kan sebenarnya kalau ibaratnya body count-nya Henry Kissinger itu kan masih di atasnya Pak Harto gitu loh. Oh iya. Nah, jadi setidaknya kita harus nunggu yang body count-nya paling banyak tuh dikasih body gelar count-nya paling pahlawan banyak dulu. Dikon nih jumlah korban ya. Iya. Body count aja. Body count iya. Iya. Nah, maksudnya sih. Kalau yang dilempengin sama dia. Kalau yang itu kan 3 juta kan menurut Sarwo Edi itu kan. Kalau di hadis itu perawinya lemah. Iya. Perawinya lemah. Iya. Jadi, Karena bukan langsung dari orangnya kan. iya. Kalau Henry Kissinger kan sudah Kalau Henry terbukti. Kissinger Jadi ya, terbukti. tunggu dia dulu lah. Jadi Dia dulu lah. lawan Amerika. Itu Donald Trump. Baru mungkin Pak Harto boleh lah dipertimbangkan lagi. Kalau Donald Trump punya movement kayak gitu, ya udah gaskan aja. Nah, jadi untuk konteks ini kayaknya Kementerian Kegelapan dan Kontras tuh ada di satu benang merah yang sama ya. Yang ini tolak Soeharto untuk jadi pahlawan nasional di tahun 2025 ini ya. Oh jelas nanti. Jangan sekarang. Sekarang Mas, ada yang mau sampein buat teman-teman yang nonton?
Iya, kalau Gemas tadi kan juga disampaikan ya sama Bang Dimas ya, udah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto bersama dengan keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia, individu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya gitu. Nah, tadi udah disinggung bahwa ada satu modalitas yang dapat dijadikan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, yaitu TAP MPR nomor 11 tahun 98. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa TAP MPR 11 tahun 98 itu hanya dihapus lewat pernyataannya Bambang Susatyo ya, Bamsud pada tahun 2024 kemarin. Padahal kita tahu sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2002, MPR itu tidak punya kewenangan legislasi lagi gitu. Jadi sudah tidak bisa mengeluarkan produk hukum. Nah, otomatis produk hukum seperti TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu masih berlaku, dan bahkan kalau kita lihat dari buku sosialisasinya MPR ya di tahun 2005, si TAP MPR nomor 11 tahun 98 ini ya dianggap masih punya daya laku, daya ikat gitu untuk tetap masih relevan sebagai praktik negara untuk tetap menjunjung tinggi semangat reformasi terhadap penuntasan kasus kolusi dan nepotisme di Indonesia gitu. Meskipun dalam penghapusan nama Soeharto tahun di TAP MPR 11 tahun 98 di 2024 kemarin itu juga diboncengi dengan penghapusan TAP MPR nama Gus Dur dan Soekarno, tapi perlu diingat juga bahwa sudah ada TAP MPR 1 tahun 2003 yang sudah mengklasifikasikan TAP MPR mana saja yang dianggap masih berlaku. Nah, untuk TAP MPR 11 tahun 98 itu dianggap masih berlaku selama belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya gitu. Sedangkan kalau TAP MPR Gus Dur maupun Soekarno itu memang sudah dianggap tidak berlaku gitu. Nah, itu modalitas yang seharusnya tetap menjadi pertimbangan gitu bagi Kementerian Sosial, Dewan Gelar Tanda Jasa, bahkan Presiden untuk mengusulkan nama Soeharto sebagai pahlawan gitu. Kita juga sudah mengirimkan surat terbuka gitu ke beberapa instansi di 2024 di November gitu ya, 4 November kalau saya tidak salah, itu sudah pernah ada surat terbuka untuk mendorong MPR tidak mengusulkan nama Soeharto menjadi pahlawan. Nah, kemarin setelah ada nama dari Kementerian Sosial, 10 daftar nama itu, kita surati kembali itu Kementerian Sosial lewat Dirjen Pemberdayaan Sosial, dan kemudian kita mendesak untuk tidak mengusulkan nama Soeharto karena kita merasa ya kalau kita berkaca di pasal 25-nya Undang-Undang GTK, itu kan perlu ada syarat sesuai dengan memiliki integritas moral dan keteladanan, dan bagi kita Soeharto itu tidak punya integritas moral dengan rekam jejak yang begitu berdarah terkait dengan praktik pelanggaran berat hak asasi manusia, terus penyalahgunaan kekuasaan, terus juga terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Dan sekarang kita juga mengajak publik untuk menandatangani petisi untuk tolak Soeharto sebagai pahlawan di bit.ly Soeharto bukan pahlawan dengan S besar gitu. Kayak logonya Kontras. Betul. Ya. Pendeknya gini ya, kalau dibandingkan ya sama dunia Naruto ya. Waduh. Iya kan? Naruto itu ketika ngelawan Akatsuki kan udah kemudian didaulat menjadi pahlawan desa tuh. Itu memang dapat pengakuan sebagai orang yang diakui oleh seluruh warga. Nah, ini yang kita juga mungkin nggak paham ya, bahwa pemberian gelar pahlawan dalam konteks Indonesia itu kan semuanya hasil dari konstruksi politik. Artinya bukan dari pengakuan seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa masyarakat Indonesia yang mungkin ketika zamannya Soeharto gitu ya, 32 tahun memerintah, menjadi korban kekerasan negara, korban pembungkaman, korban mungkin kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada akhirnya semuanya ter-PHK gitu. Jadi konstruksi pahlawan yang ada di Indonesia itu sendiri sebenarnya juga perlu dipertanyakan. Konstruksi pahlawan seperti apa? Apakah kemudian pahlawan itu hasil dari rekayasa elit gitu ya? Artinya manipulasi sinema ya, atau kepentingan politik golongan gitu kan? Jadi marilah kita kembalikan pahlawan itu sebagaimana kata dari pahlawan atau definisi pahlawan. Itu pahlawan yang memang punya manfaat untuk semua orang gitu kan. Dalam hal ini mungkin ya bisa ambil contoh dari dunia-dunia anime gitu kan. Iya, karena Soeharto tuh kelihatan heroik kayak pahlawan tuh hanya di film-film yang diproduksi rumah-rumah film saat dia menjabat jadi presiden kan. Ada penumpasan pengkhianatan gaji kepala SKI, Janur Kuning ya kan.
Jakarta. Arsip-arsip Nasional Republik Indonesia gitu. Nah, kalau butuh variasi-variasi lainnya, teman-teman juga bisa ngecek atau nonton seriesnya Watchdog nih. Ada series judulnya Langkah Soeharto yang juga dengan jelas, dengan gamblang mengkompilasi gitu. Ada sebenarnya runutan-runutan kalau Soeharto dulu sebenarnya bagian dari tentara yang dibuat oleh Hindia Belanda kan, Kenil dan lain-lain gitu, juga terlibat banyak dalam bisnis militer, kemudian juga dalam pengkhianatan bahkan terhadap mentornya sendiri, Abdul Haris Nasution gitu, dalam menerapkan dui fungsi atau jalan tengah ABRI gitu kan. Nah itu tuh makin banyak sebenarnya alasan buat kita, di samping alasan logis Prabowo apa sih bikin Soeharto jadi presiden, kecuali kalau mau comeback kayaknya sama itu Soeharto ya sebagai presiden. Aduh, malah Soeharto presiden tuh di bawah alam sadar kayaknya. Soeharto sebagai pahlawan. Bapak kami. Jadi Terlalu terngiang-ngiang dia. kan masuk janji politiknya Prabowo juga pada Iya, saat 2014 ya? Kampanye. Oh, 14 ada. Rapim dengan Purnawirawan TNI dan Polri ada di depan Titi Soeharto juga menyampaikan ya dia akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto pada saat janji What a love story itu. Rapimnya di bukit gak? Di gunung itu nggak, yang sambil beli jagung bakar gitu nggak? Nggak ada. Itu kayak tulisan-tulisannya. Ada pengarang, Iya. pengarang fiksi. Kaskus ya, cendolnya sangat banyak. Nobel sastra lah itu. Oke teman-teman, kayaknya udah kita cukupkan aja. Terima kasih banyak Terima kasih. buat waktunya Kementerian Kegelapan, satu-satunya kementerian yang akhirnya mau dengan cara yang baik dan benar datang ke kantor Kontras. Terima kasih. Dan akhirnya setelah teman-teman Kontras juga terima di momen kali ini. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk bisa membuat ya hak asasi manusia dan demokrasi masih bisa kita rasakan terus menerus. Jangan sampai kita vakum untuk rasakan sampai ke Indonesia Emas 2045 Hijriah. yang sangat lama itu.